Ya udah kalau gitu nanti saya bantu ya, nanti malam kamu saya pindahin, kata suami aku melalui si Yayang. Terus akhirnya jawab, iya aku mau, tapi aku boleh minta sesuatu nggak? Lu jangan dikasih hati minta jantung lo ya, minta apa lo minta. Itu aku lihat si Novi pakai baju merah bagus. Aku rambutnya panjang, aku mau sisir warna merah. Nanti biar aku tambah cantik. Langsung, dasar lu ganjen, yang bilang kan sama suami aku, tanya lah. Ya udah, terus akhirnya kata suami aku gini, ya udahlah ini sebenarnya juga dia kebetulan energinya tuh sebenarnya bukan negatif, cuma sayangnya apesnya di si kuntilanak dia ketangkep sama dukun yang pakai ilmu hitam. Ya sudahlah, akhirnya lah dia dijadikanlah tuh budaknya si dukun, kayak gitu, ada perjanjiannya lah sama si dukun itu supaya dia ibaratnya bisa tenang lah, nggak keganggu atau nggak dihancurin sama si dukun itu gitu. Ya udah akhirnya aku sama si Yayang pergilah untuk beli sisir. Dia kan minta sisir warna merah kan. Ya udah terus udah gitu si Poppy ini minta ikut. Ngapain sih lo? Aku kaget kan, aku sayang. Apaan? Gue gak apa-apa. Aku bilang kayak gitu kan. Ini si Ganjen katanya mau ikut. Dia mau pilih sendiri sisirnya. Aku agak-agak, astagfirullahaladzim. Aku kan tahu si Yayang itu kan sering banget kesurupan ya. Terus aku pastiin dulu gitu. Ya udah sih kalau mau ikut, tapi lu udah nggak gampang kesurupan kan Yang ya, lu udah bisa ngendalin diri lu kan ya? Terus, enggak lah, tenang aja, kan lu udah tahu gue udah nggak pernah kesurupan lagi. Aku jawab lagi dong, ya masalahnya gini, kita kan cuma berdua nih, atau sama ibaratnya sama setan, nggak ada laki gue. Kalau lu tiba-tiba kesambat gue gimana? Maksud gue mau tinggalin lu kan nggak mungkin. Gue mau temenin gue takut, gitu. Lu udah nggak apa-apa. Udah akhirnya kita jalan lah. Nah kan tadi aku udah bilang ya, kantorku ini kan kantor cabang, ada di salah satu pusat perbelanjaan ya di mall. Ya udah aku langsung lah turun ke lantai 1. Nah pas di lantai 1 pas aku lagi jalan itu, aku ngeliat kan ada yang toko kosmetik gitu kan. Ya udah aku lihat ada sisir tuh warnanya merah kecil, sisir kayak buat cowok sih, merahnya merah marun gitu, jadi buat ditaruh di dompet cowok. Udah aku samperin lah ke situ kan, aku tanya, Mbak ini harganya berapa? Terus tiba-tiba sih yang nepok pundak aku kan, Yang bukan yang itu katanya, dia nggak mau yang itu. Apaan? Ini si Ganjen katanya sisirnya bukan yang itu. Oh gitu, ya elah setan bisa aja milih-milih kataku gitu kan. Ya udah terus aku akhirnya bilang, ya nanya dulu ya Mbak, makasih ya. Ya udah aku akhirnya jalan lagi, jalan. Si Yayang tuh ngaguru tuh mulu karena dia gede banget sama si Poppy ini. Terus akhirnya kita tuh langsung jalan lagi ya, turun. Terus kata si Yayang ngomong gini, Nov katanya ada di tengah-tengah. Apanya? Toko sisirnya, sisir yang dia mau ada di tengah-tengah. Hah? Aku bilang gitu kan, terus si Ganjen tadi abis survei atau si Yayang gitu kan. Ya udah akhirnya kita turun lah ke bawah ke lantai ground, lurus kita jalan. Terus aku tiba-tiba belok kiri, di situ ada toko kosmetik. Aku ngeliat ada sisir tuh dari jarak jauh. Ya udah aku langsung lah ke situ. Terus ini ada sisir nih, ada 3 model yang warnanya merah. Nah ternyata si Poppy tuh milih sendiri, dia melalui saya ngomong aku mau yang itu. Nah dia tuh pilih sisir, tau gak sih, sisir yang warna merah, sisir zaman dulu yang warna merah panjang gitu. Terus yang pegangannya tuh cuma kayak lingkaran begini, bulat begini loh. Lingkaran bulat begini pegangannya gitu kan. Itu dia seneng banget. Apa dia bilang gini kata Yang, ya makasih tuh kata si Ganjen gitu. Dia tuh bilang makasih ya, katanya makasih ya Novi, kamu baik banget deh. Iya aku tambah cantik nih, kata dia kayak gitu. Pokoknya pokoknya Ganjen banget ya. Udah akhirnya habis itu kita naiklah kita ke atas lagi. Ya udah terus kita sholat maghrib apa segala macam. Selesai sholat maghrib terus akhirnya kita urus masalah satu sosok lagi nih yang kiriman dari orang lain, yang agak bebel, yang paling jahat deh ibaratnya gitu ya, yang nggak mau diusir dan malah nantangin gitu kan. Ya udah seperti biasa ya, karena aku kan di sini memang nggak bisa apa-apa dan nggak ngerti, nggak bisa ngelihat, aku cuma jadi penonton lah istilahnya, aku sama suaminya si Yayang. Dan yang mengeksekusi itu ya suami aku sama si Yayang lah, lewat perantaranya kan si Yayang gitu. Tapi untuk sosok ini dia berani munculin diri ke suami aku, jadi suami aku juga bisa ngelihat, cuma nggak bisa ngelihat bentuknya, mereka cuma bisa ngelihat energinya aja gitu, ada energinya gitu kan. Ya udah, nah akhirnya disinilah udah mulai tuh suami aku komunikasikan, terus mau pergi atau mau saya bakar. Dia marah dong. Siapa kamu? Kamu pikir kamu bisa melawan saya? Sudah berapa lama saya di sini? Kamu nggak tahu. Kan, suami aku cuma diem aja kan. Mau pergi sendiri atau mau saya bakar? Udah itu aja yang diulang-ulang terus sama suami aku. Wah dia ngomong pokoknya sombong. Terus udah gitu akhirnya si makhluk ini tuh mau masuk ke dalam si Yayang. Yayang kan tadi cuma lihat gini doang. Tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Pak, dia mau masuk ke saya Pak.
Kamu fokus, istighfar, fokus pokoknya, jangan sampai dia masuk, jangan sampai kamu biarin dia masuk nguasain raga kamu, susah nanti kalau udah masuk ke kamu. Suami aku gitu kan, ya udah, saya baca terus, ya udah akhirnya Saya juga bisa ngalahin kamu tanpa harus masuk ke dia. si sosok itu gitu kan, udah suami aku kan orangnya nggak males ya ribet-ribet bertele-tele kayak gitu kan, yang penting dia udah kasih kesempatan, kamu mau pergi dengan sendirinya baik-baik atau mau dibakar gitu kan, ini setan kamu nantangin kan, ya udah akhirnya suami aku seperti biasa, dia cuma nunjuk doang, terus dia sambil baca-baca gitu deh. Si Yang tuh ngeliat, si Yang tuh cuma kayak gitu doang lihat gitu, jadi tuh ternyata itu dibakar. Dan ini sosok emang dasar ya, namanya jin setan gitu ya, punya sifat sombong ya, walaupun dia udah mulai kebakar, udah mulai kepanasan tuh dia tuh nggak mau yang nggak mau jadi malah kayak gitu sampai akhirnya dia udah lenyap, udah suami aku situ langsung kayak gitu doang, tapi nguras energi gitu. Makanya suami aku tuh kan kadang-kadang kalau misalnya dimintain bantuan agak-agak lihat kondisi badan juga gitu, lagi kayak gimana, karena kan kita di dunia nyata juga kan ada kerjaan gitu kan, ya udah akhirnya suamiku minta air putih, udah suamiku minum air putih, terus Yayang juga gitu, ya udah aku sama suaminya si Yayang cuma ngeliat aja, udah alhamdulillah si makhluk itu udah akhirnya beres lah, udah makhluk itu udah beres, tinggal satu tugas kita lagi untuk mindahin si Poppy ini ke tempat lain selain dari kantor kita yang jauh dan yang nggak kelihatan sama si dukunnya ini. Untuk pulang tuh kan aku kalau pulang naik motor ya, akhirnya kita konvoy 2 motor kan, yang sama suaminya, aku sama suami aku, kita jalan. Nah memang di perjalanan pulang itu kita selalu melewati 2 kali, nah kita ambil 1 kali yang memang cukup sepi dan gelap banget situ, terus ada pohon bambunya gitu deh, aku juga agak ngeri juga ya. Yaudah, aku tuh nggak mau megang sisir itu karena menurut aku sisir itu sisir si makhluk gaib ya, walaupun si Poppy ibaratnya dalam kategori baik lah, sekarang udah baik gitu ya, nggak nyelakain, nggak jahatin, tapi tetap aja aku kan takut ya, jadi aku nggak mau megang sisirnya, yang megang sisir itu si Yayang. Akhirnya kita jalan, si Poppy kan ngikutin kita kan, udah sampailah di 1 kali besar gitu kan, kita jalanan, terus itu cukup sepi karena memang malam, udah jam setengah 10 malam lah, jadi benar-benar sepi. Kita berhenti, terus suami aku diem, terus langsung ngeliat situ, baca-baca gitulah, aku nggak tahu di komat kami apa, terus cuma begini dong, jadi kayak nyariin lapak buat si Poppy itu, digeser-geser nih buat udah masuk. Terus udah gitu si suami aku langsung bilang ke si Yayang, lemparin sisirnya ke situ. Ya udah dilempar lah sisirnya sama Yayang, udah habis itu si Yayang ngomong, udah lo ganjan lo bye-bye aja lo di sini lo, jangan ganggu lagi lo. Iya makasih ya udahlah, dari situlah akhirnya selesailah drama kiriman peluh di kantor aku ini, udah dramanya selesai lah, dan hari-hari akhirnya berjalan seperti biasa, nggak ada lagi drama ngantuk-ngantuk, nggak ada lagi drama berantem gitu. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Nah itu dia tadi cerita aku mengenai pengalaman dengan makhluk gaib yang ada di kantor aku. Tapi walaupun udah bersih ya, kita tetap yang namanya kebaikan itu harus kita tetap jalanin. Jadi memang tetap di kantor itu diwajibkan untuk ngaji pribadi setiap habis asar. Terus untuk malam Jumatnya juga kita yasinan, cuma untuk yang mau aja. Kalau misalnya ada kegiatan atau misalnya ada halangan ya nggak apa-apa gitu. Buat yang mau aja sih. Jadi teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah janganlah kita menyakiti hati orang lain, baik itu dari perbuatan maupun lisan. Karena apa? Karena tanpa menyakiti hati orang lain pun juga banyak orang yang kecenderungannya iri dan bisa berbuat jahat ke kita. Apalagi yang memang dia merasa sakit hati sama kita. Dan perlu diwaspadai bahwa ternyata di zaman yang sudah modern ini ternyata masih banyak orang-orang yang melakukan tindakan yang kurang baik melalui ilmu hitam. Jadi benar-benar kita harus batasi diri kita dengan perbanyak ibadah supaya kita nggak gampang diganggu sama hal-hal goib yang buruk. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam cerita aku atau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan kekurangan itu milik aku sebagai manusia biasa. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video aku. Jangan lupa buat kasih like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.